Tiba di rumah, Ayla benar-benar kecewa dengan keputusan ayahnya yang rupanya benar-benar menjodohkannya. Sebagai aksi penolakannya, ia pun menjadi kian nakal, membangkang pada ayahnya. Bahkan hampir setiap malam ia pergi ke klub. Bukan untuk mabuk, melainkan untuk membuat ayahnya marah, dan agar ayahnya paham bila ia benar-benar menolak perjodohan tak masuk akal ini. Kenakalan Ayla benar-benar membuat kondisi Pak Tirta drop. Awalnya Ayla berpikir ayahnya pura-pura sakit, tapi menyaksikannya secara langsung ia pun perlahan luluh. Dokter menyarankan ayahnya bed rest selama 1 minggu. Ayla pun mulai menurut meski kadang kala kabur untuk bertemu dengan teman-temannya. Seperti sekarang, ia tengah berpesta dengan kekasihnya. Ayla, ayo minum. 1 teguk aja. Bujuk David. Fit, Elo udah mabuk banget. Katanya lo mau berubah demi gue. Mabuk itu hal biasa. Yang penting kan gue bukan cowok kasar, main tangan, atau tukang selingkuh. Gue kurang baik apa? Ayla mendorong kasar kepala David yang akan menyosor padanya. David pun menggeram kesal. Aku pesenin jus jeruk. Mau gak? Ayla mengangguk. David lantas pergi menuju meja bar. 1 gelas jus jeruk, campur perangsang. Bisiknya pada bartender. Kemudian membawanya pada Ayla. Tapi kekasihnya itu malah berdiri. Sayang, mau kemana? Ayah pingsan. Aku harus pulang. Jawabnya langsung pergi begitu saja. Shit! Umpat David. Alia tergesa-gesa meninggalkan klub ternama itu. Mobil Mini Cooper miliknya melaju kencang melewati jalanan ibu kota yang sudah tampak sepi. Ayah? Bagaimana kondisi ayah? Pak Tirta batuk beberapa kali. Wajahnya sengaja dibuat sepucat mungkin agar Alia tidak lagi meragukan sakitnya. Alia, tolong terima tawaran ayah. Kali ini saja. Alia tertawa dan menjadu dari ranjang ayahnya. Sudah sangat jelas sekali bila ini akal bulus ayahnya. Saat ia masih di klub, katanya dilarikan ke rumah sakit. Tapi setelah setengah perjalanan, ia kembali diberi kabar bila ayahnya dirawat di rumah. Padahal kemarin dokter bilang kondisi ayahnya sudah baik. Wah, ayah benar-benar sangat totalitas. Bahkan sampai memasang infus untuk memaksaku menikah dengan pria pilihan ayah itu. Ayla tak habis pikir dengan pikiran ayahnya. Ini sudah modern, bukan lagi tahun 90-an, bukan zaman Siti Nurbaya. Ia bisa mencari jodohnya sendiri. Terlebih usianya masih sangat muda. Ia juga cantik, berbakat, dan berprestasi. Dia pria yang baik. Astaga ayah, aku bahkan baru lulus SMA. Yang ada aku ditertawakan karena menikah muda. Kenapa mereka menertawakanmu? Menikah itu ibadah. Kalau benar menikah adalah ibadah, kenapa ayah tidak menikah sejak muda? Kenapa ayah menikah di usia yang sudah tua? Bahkan setelah bunda pergi pun ayah betah menduda. Apa ayah bercanda mengatakan bila menikah adalah ibadah? Bila memang benar ibadah, kenapa ayah tidak melakukannya? Skak Alia. Jangan pernah membahas pernikahan. Aku tidak berencana menikah di usia muda. Aku ingin menikmati hidupku. Lanjutnya lagi seraya duduk di sofa. Berpesta, keluar malam, berdansa dengan pria tidak jelas, mabuk-mabukan. Begitukah? Sentak Pak Tirta. Ayah bahkan tidak mengenalku. Aku tidak pernah menyentuh minuman beralkohol. Kenapa ayah tidak percaya? Bagaimana ayah bisa percaya? Semua bukti-buktinya sudah jelas saat kamu ditahan di kepolisian. Dan juga pergaulan Uhu. 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 Alia yakin ayahnya hanya pura-pura. Ia pun tak peduli. Mengambil sikap acuh tak acuh walaupun ekor matanya tetap memperhatikan. Namun, saat melihat ada noda merah di sapu tangan bekas batuk ayahnya, barulah ia khawatir. Ayah baik-baik saja. Segeralah ia mendekat. Alia, putriku, apakah ayah pernah menuntutmu? Tanya Pak Tirta lemah. Alia menggeleng, air matanya jatuh begitu saja mendengar nada lirih ayahnya.
seolah ayahnya akan pergi. Kali ini saja, tolong penuhi permintaan ayah. Alia mengangguk kepalanya. Apapun akan ayah penuhi. Tekadnya seraya memegang tangan ayahnya yang tidak diinfus. Menikahlah dengan Ivan. Apapun akan ayah penuhi, kecuali ini. Air mata haru Pak Tirta yang tadinya akan turun, kini kembali masuk. Ia memejamkan matanya, menyamarkan rasa jengkelnya pada Alia. Ia sudah berakting sekarat tapi anaknya masih saja tidak mau dijodohkan. Oho, 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 ayah mohon Melihat kondisi ayahnya yang tampak kian lemah, Alia menjadi bimbang. Aku akan memikirkannya. Sebaiknya ayah istirahat. Liri Ayla. Pak Tirta mengangguk bahagia, meski anaknya tidak menjawab iya. Tapi itu bagus, setidaknya Alia tidak langsung menolak. Esoknya, saat sarapan tiba-tiba saja ayahnya memberinya sebuah kertas. Itu CV Ivan. Alia meliriknya sekilas. Ia sudah bosan mendengar tentang Ivan yang katanya soleh, paham agama. Tapi sampai sekarang ia masih belum tahu wajahnya seperti apa. Ayah juga sudah mengirimkan CV kamu. Tenang, ayah sudah menyuruh seseorang untuk edit foto kamu jadi pakai hijab. Kamu cantik banget pokoknya. Ivan juga bakal terlena sama kecantikan kamu. Kenapa harus pakai hijab? Padahal seksi lebih bagus. Pak Tirta menggelengkan kepalanya. Dia ini Ustadz. Apa kamu gak malu? Diam-diam Alia tersenyum, seolah menemukan sebuah ide bagus. Kalau gue gak bisa nolak perjodohan ini, maka dia yang harus membatalkannya. Ia pun bersiul senang. Ayla, kau tegur Pak Tirta. Ayla cengengesan. Kenapa ayah gak bilang sejak awal kalau dia Ustadz? Pak Tirta tersenyum senang. Gadis mana yang akan menolak pria berilmu? Kamu tidak pernah bertanya pada ayah. Alia memutar bola matanya malas. Aku malas kalau orangnya jelek. Tenang aja, orangnya ganteng kok. Ayah akan meminta fotonya pada calon mertuamu. Andai saja saat makan malam 1 bulan yang lalu kamu bertemu dengannya, kamu pasti akan terpesona. Pak Tirta langsung segera menghubungi calon besannya untuk mengirimkan foto calon menantunya. Begini Tir, aku tidak punya foto terbaru anakku. Dia ini memang agak anti kamera orangnya. Ada juga foto-foto lama. Kata Kiai Abdullah Wahid ayah Ivan. Tidak masalah foto lama juga. Yang penting anakku bisa melihatnya. Kiai Abdullah Wahid pun mengirimkan foto-foto putranya. Tanpa dilihat-lihat, Pak Tirta langsung mengirimkannya pada Ayla. Ia sudah melihat sosok Ivan yang begitu tampan, dan yakin bila foto terdahulu milik Ivan pun tak akan jauh beda. Udah ayah kirim foto-fotonya Ivan. Duh, kok jaringan mendadak jelek ya? Belum kekirim semua. Ayla mendolat yang paling atas, ia membeliakan matanya. Sosok Ivan berambut panjang, mengenakan baju koko yang dipadukan dengan sarung yang sudah keriting bagian bawahnya. Kedua tangannya tengah memegang ekor ikan besar. Sepertinya Ivan ini sangat suka memancing. Astaga, ayah mau jodohin gue sama modelan kayak begitu. TIDA kakak, jerit Ayla dalam hati. Ayla, kamu kenapa? Ayla menggelengkan kepalanya. Bila ia merosting penampilan Ivan tentu saja ia akan mendapatkan omelan dari ayahnya karena disebut tidak sopan. Sejak kecil ia sudah dididik sebaik mungkin. Tidak boleh mengejek orang, tidak boleh menghardik orang, dan ada banyak tidak boleh dalam hidupnya. Aku udah kenyang. Aku ke atas duluan. Ayla setengah berlari menapaki anak tangga. Tiba di kamar, ia langsung menghapus seluruh foto yang bahkan belum sempat di-download. Tenang gak boleh ngeledek orang. Dosa itu. Tapi, Fetit bahaha. Ayla tertawa begitu keras. Soleh sih soleh. Tapi keturunan gue bakal jadi jelek kalau nikah sama jamet kupro kayak begini. Astaga, bisa-bisanya ayah jodohin gue sama modelan begitu. Ayla terus menggelengkan kepalanya.
Gak bisa, gak bisa. Pokoknya gue harus segera gagalin perjodohan ini. Ayla lantas turun ke bawah menemui ayahnya. Ayah, aku mau dijodohin sama Ivan. Alhamdulillah. Apa kata ayah? Kamu pasti terpanakan sama Ivan. Itu foto-foto lamanya. Sekarang lebih keren. Katanya seraya mengacungkan dua jempolnya. Ayla melipat bibirnya. Hampir saja ia tertawa. Aku ingin bertemu dengan keluarganya dulu sebelum acara lamaran, kata Ayla. Baiklah, ayah akan mengundang keluarga Ivan untuk datang ke rumah kita. Kebetulan sekali mereka sedang ada di Jakarta. Jadi mungkin malam ini atau besok mereka bisa berkunjung. Ayla mengangguk. Lebih cepat lebih baik, kata Ayla. Ia sangat yakin, bila seorang ustadz itu mengidealkan wanita solehah, mengenakan gamis panjang dan berjilbab lebar, bila perlu mengenakan cadar. Maka dari itu, ia akan melakukan sebaliknya. Ayla sangat yakin Ivan akan langsung menolaknya tanpa berpikir dua kali. Perfect, gumam Ayla ketika memikirkan rencananya.